Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini kita membahas terkait Mbak Puan dan Pak Sudarsono yang belakangan ini menanggapi tentang Deddy Sitorus ya kan. Kita tahu Deddy Sitorus selalu menyerang Pak Jokowi. Belakangan ini juga membahas tentang utusan, dan Pak Jokowi juga ada menanggapi hal tersebut. Kalau Pak Jokowi ada batas sabarnya. Kita lihat kali ini untuk membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalian masih ingat nggak dengan Bapak ini? Bapak Sudarsono, pengurus DPC PDIP Pemalang yang dipecat si Hasto. Iya, yang sujud syukur ya Hasto ditahan ya. Aku ingatkan kalian lagi ya. Bapak inilah yang kemarin waktu Hasto ditetapkan jadi tersangka sujud syukur di depan gedung KPK. Iya, pas dia ya kan. Inilah manusia yang paling senang ketika Hasto ditetapkan jadi tersangka. Iya. Sama kalau misalnya kalian dipecat bos kalian, tiba-tiba bos kalian ketimpa musibah, apa gak senang kalian? Iya. Gak usah munafik, aku pun senang ya. Iya. Walaupun aku gak pernah mendoakan dia kena musibah, tapi ketika dia kena musibah, itulah gara-gara kau lah mencak aku kemarin, makanya kau kena musibah kamu. Iya. Spontan ya kan. Jadi Bapak Sudarsono ini biar tahu kalian ya, beliau buka suara ya ketika dia di situ terus mengucapkan hal-hal bodoh ya, ketika dia mereka itu rapat konsolidasi. Kenapa aku katakan hal-hal bodoh? Karena nggak ada dasar, nggak ada bukti, nggak ada fakta. Tahu sendiri lah kalau orang ini ngomong kan. Iya, tahu lah kita ya kan. Ya udah gak usah berlama-lama lagi. Kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh mantan pecatan PDIP ini. Mari kita sama-sama. Kita simak sama-sama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers melawan Hoax ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Saudara Deddy Sitorus selaku pengurus pusat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang kemarin pada tanggal 12 Maret beliau mengatakan, Saudara Deddy mengatakan bahwa apa yang selama ini Bapak Jokowi telah mengutus seseorang atau seseorang telah menemui para petinggi PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers meminta agar siapa dan di mana dan materi apa yang jelas itu bisa disampaikan kepada publik. Jangan sampai Saudara Deddy Sitorus atau elit-elit PDI Perjuangan seperti selama ini yang menyampaikan narasi-narasi yang selalu menurut kami membuli, selalu merendahkan, selalu mencaci Bapak Jokowi. Bagi kami itu adalah sebuah fitnah yang menyesatkan. Selama ini elit PDI Perjuangan, apakah itu pelemahan KPK, apakah itu isu 3 periode, apakah itu bansos, apakah itu partai coklat, itu kalian PDI Perjuangan sering menarasikan itu. Dan bagi kami itu tanpa bukti, itu tanpa fakta, dan itu meresahkan dan menyesatkan masyarakat. Kami sebagai pecinta Jokowi tidak rela apabila kalian terus melakukan hal-hal tersebut. Selama ini Bapak Jokowi sudah cukup diam, sudah cukup bersabar, tetapi kalian seakan-akan terlalu jumawa, merasa dirinya hebat. Segala-galanya ini yang tidak bisa kami terima. Perlu kalian ketahui, saya Sudarsono yang juga mantan pecatan PDI Perjuangan, justru sekarang saya malah bangga. Jadi kami sudah tidak di PDI Perjuangan ini sudah bangga. Jadi elit PDI Perjuangan, Anda tidak perlu jumawa. Kami yang dipecat ini sudah bangga, malah bangga. Bahkan teman-teman kami, beliau-beliau yang sudah dipecat PDI Perjuangan sudah bangga terhadap kebobrokan PDI Perjuangan yang selama ini dan yang akan terjadi. Kami bangga. Kenapa kami sampaikan bobrok? Ya memang seperti itu. Anda menegakkan supremasi hukum begini, nyatanya Anda bukan tokoh-tokoh negarawan yang baik.
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers sekali lagi menuntut apa yang terjadi katakan, buka ke publik. Kalau tidak, kami akan konsultasikan kepada orang-orang yang tahu hukum. Kami akan tuntut Anda ke Mabes Polri. Terima kasih. Apa katanya tadi? Saya itu bangga dipecat PDIP. Baru ini Pak, ada orang bangga dipecat Pak. Bangga karena apa? Tahu aku kebanggaan Bapak ini karena apa? Yang mecat dia sudah masuk penjara. Karma. Tahu enggak kalian? Jujur aja aku bilang, Bapak ini bukan satu-satunya orang yang bangga dipecat PDIP. Dan Bapak ini bukan satu-satunya orang PDIP yang cinta Jokowi. Percayalah kalian, di dalam PDIP ya, apalagi PDIP Jawa Tengah, itu masih banyak pencinta Jokowi yang masih nongkrong di PDIP. Masih nongkrong di dalam partai. Kenapa masih nongkrong? Yang pertama, ya masih menjabat anggota dewan. Yang kedua, kemungkinan masih menjabat kepala daerah. Nah, yang ketiga ini, ya, ini yang ketiga ini kenapa masih nongkrong? Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Ku bilang sama kalian, Bapak Sudarsono ya sudah mendirikan sebuah ormas ya. Barisan Sudarsono Jokowi Lover. Kita nggak menutup kemungkinan nanti bakalan ada Bambang Pacul Jokowi Lover, Budiman Sujatmiko Jokowi Lover, siapa lagi? Utut Jokowi Lover. Mana tahu, bisa saja. Bisa saja. Ya, jadi di dalam PDIP itu sendiri sebetulnya masih banyak orang-orang yang simpati dengan Bapak Jokowi. Tapi sedikit. Kalau banyak nggak kayak gini jadinya, ya kan? Kalau memang banyak contohnya, ya nggak akan mungkin PDIP itu menyerang-nyerang Jokowi. Ini jumlahnya sedikit. Ya. Dan Bapak ini tadi, Bapak Sudarsono mengancam akan membawa ini ke jalur hukum. Pak, saya dukung Pak. Saya dukung dari belakang Pak. Ya, dari belakang, Bapak di depan. Ya iyalah kan, inisiatifnya dari Bapak. Saya dari belakang. Aduh, ya. Jadi itu dia. Ya, kalau kau perhatikan ya, pecatan-pecatan pecatan-pecatan PDIP ini, ku tengok kehidupannya bukan makin merosot, tapi makin naik. Iya, perhatikan kalian, banyak udah jadi pejabat-pejabat. Ada jadi wakil gubernur, Emil Dardak. Ada jadi gubernur, Bobi Nasution. Ada jadi wakil presiden, Gibran. Ada yang jadi penasihat presiden, Joko Widodo. Hebat-hebat ya. Jadi sebetulnya ini mematahkan asumsi yang disampaikan oleh siapa namanya, Pandana Baben, mengatakan orang-orang yang keluar dari PDIP akan terkena kutuk Megawati. Ku perhatikan makin terangkat hidupnya. Budiman Sujatmiko jadi kepala badan. Marwar Sirait walaupun dia tidak dipecat tapi berhenti, dia jadi menteri. Nggak berlaku kutukannya si Pandana Baban. Kau masih bertahan karena anak kau di anggota dewan. Kita lihat kalau anakmu dicampakkan, kau pun juga bakalan keluar. Tapi menurut Pak Sudarsono, cobalah Bapak juga hubungi dulu Emil Dardak, setelah itu Bobi Nasution, Bapak Jokowi dan juga yang lain-lain. Coba kalian bikin dulu paguyuban. Nama paguyubannya itu Paguyuban Pecatan PDIP. Ya kalau bisa Bapak ketuanya, biar jangan nampak kali. Kalau Bapak Jokowi nampak kali nanti dikira nanti beliau yang bikin paguyuban itu. Aku mau Pak Bendahara.
Serius. Tapi cemana bilang ya kan nggak bisa juga. Aku bukan pecatan. Walaupun aku bangga Bapak keluar dan juga bersama teman-teman yang lainnya, bangga Pak. Tapi cemana status kita beda Pak. Aku keluar sendiri, Bapak dipecat. Justru itu makanya Pak, posisi Bapak lebih kuat. Karena apa? Banyak teman-teman Bapak yang dipecat yang sekarang hidupnya sudah makin menaik. Meningkat. Aku jujur aja aku bilang, kalau kau perhatikan Bapak Sudarsono ini lama-lama jadi anggota DPR RI. Iya, karena apa? Karena ku tengok kegigihannya di dalam melawan partainya sendiri. Yang lain ya kan, yang lain itu semuanya diam-diam aja, dipecat, diam, dipecat, diam. Ah, Bapak ini dipecat, ya kan, bersuara dia. Dia katakan apa tadi ya? Hati-hati untuk Didi Sitorus ya. Kalau memang tidak minta maaf ataupun tidak klarifikasi ya, maka kami akan membawanya ke jalur hukum. Ah, ya kan Pak, sekarang begini Pak. Jujur aja lo aku bilang Pak, bukan cuma Didi Sitorus sendiri Pak. Ada beberapa itu Pak. Jangan cuma si Dedi Pak. Nanti bapak perkarakan si Dedi tangkap polisi contohnya ya kan. Rupanya yang lain ngoceh lagi. Kalau bisa sekali angkut itu semua Pak. Aduh. Ya jadi bisa dikatakan perlawanan itu datang dari diri mereka sendiri. Kalian lihat nggak kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, kemarin itu ya, kemarin itu ketika ditanya wartawan bagaimana tentang hubungan PDIP dengan dengan Joko Widodo ya, beliau mengatakan ya bahwasanya ya lebih baik kita itu jagalah ya. Bagaimana kita saling introspeksi diri saja ya, dan juga sudahilah kan begitu. Artinya apa ya, Puan Maharani secara tidak langsung minta maaf kepada Bapak Jokowi mewakili Didi Sitorus. Tapi minta maafnya nggak langsung. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya di dalam PDIP sendiri terpecah belah. Ada yang menghujat, ada yang minta maaf. Yang lucunya yang menghujat itu bukan itu yang minta maaf. Sama kayak anak-anak kelahi contohnya kan, dipukuli anak-anak yang lainnya kan, anak tetangga. Begitu nangis-nangis anak tetangga itu yang minta maaf bukan anaknya tapi mamanya. Maafin anakku si Ucok ya. Udah nakal tadi ya. Udah deh, gak usah nangis lagi deh. Iya, jadi kayak gitu, nggak dewasa. Kita lihat dulu ini ya, apa yang disampaikan oleh Puan. Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama, bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Artinya memang Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya, Maya? Ya, kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna. Kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan. Tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema
global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih Mbak ada utusan Pak Jokowi yang menghadap ke PDIP untuk meminta tidak dipecat dari kader PDIP? Ya, tanyakan kepada yang Dia katakan apa? Ya, ketika ditanya, betul nggak Mbak, ada utusan Bapak Jokowi yang datang ke PDIP? Puan berkatakan apa? Tanya aja sama yang bersangkutan. Dia ingin mengatakan tanya aja sama si Dedi. Iya kan? Jadi Puan mengatakan bahwasanya sudahilah berprasangka buruk. Jangan lagi kita mau dipecah belah. Jangan mau lagi ada pecah belah di antara bangsa kita. Sekarang gini Mbak Puan, aku bilang sama Mbak Puan ya. Sebetulnya yang terpecah belah itu bukan bangsa Indonesia Mbak. Yang terpecah belah itu di dalam PDIP sendiri. Semua orang udah tahu Mbak. Udah tahu. Aduh ya, tapi jujur aja lah ya, ini secara satu keutuhan ya, Mbak Puan ini mewakili PDIP ya. Artinya beliau ini secara tidak langsung meminta maaf kepada Bapak Joko Widodo, kan begitu. Soalnya apa? Bapak Joko Widodo kemarin kan sempat mengatakan, saya sudah diem loh ya. Saya difitnah diem. Saya dicaci maki diem. Saya dituding ini itu diam. Tapi hati-hati ya, sabar itu ada batasnya. Jadi rupanya Mbak Puan ini menyimak, ya kan? Wah, bahaya ketua ini kalau ngamuk. Bisa hancur kami. Jadi kalau Mbak Puan ini saudara, aku bilang sama kalian ini agak terjepit ini posisinya. Kenapa bilang? Di satu sisi ya dia bisa dikatakan masih berusaha menjaga silaturahmi dengan Bapak Jokowi, ya kan? Di sisi lain ya partainya sendiri ingin merusak Bapak Jokowi beserta keluarganya. Coba bayangkan kalian. Dan dia harus bisa mempertahankan bagaimana situasi di dalam partainya tersebut, kan begitu. Dia bertanggung jawab. Aku bilang sama kalian ya, saat ini dia punya rasa tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang tinggi untuk memelihara partainya dan untuk menghindarkan partainya dari kehancuran ya. Karena apa? Karena dia anak yang punya partai, kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan pernyataan atau klarifikasi ya, dan juga mungkin permohonan maaf secara tidak langsung dari Puan Maharani kepada Bapak Jokowi itu sebetulnya tidak mewakili partai, itu mewakili dirinya sendiri ya. Tapi dia berbicara mungkin atas nama diri sendiri sebagai ketua DPR RI dan juga sebagai ketua DPP PDIP, kan begitu. Nah, apalagi ini sebentar lagi Kongres, Wak. Jujur aja aku bilang ya, ini Puan Maharani ini wanti-wanti nih, jangan sampai Kongresku diobo-obo. Kan begitu. Jujur aja aku bilang, ya kan, kalau untuk Bapak Jokowi sendiri udah berapa kali dia dituding untuk merampok partai, ya, partai yang lain, ya. Contohnya, ya, Demokrat beberapa waktu yang lalu itu Muldoko kan cari gara-gara. Tapi yang dituding Jokowi, Bapak Jokowi yang ingin mengambil alih Partai Demokrat, padahal kerjanya Muldoko. Ya, bersuara lah itu di sana, bersuara Rocky Gerung, bersuara siapa ya kan. Setelah itu Golkar, Golkar itu biar tahu kalian ya, itu Bahlil yang bikin gara-gara, Jokowi juga kena getahnya. Apa dibilang si Rocky Gerung? Ternyata tukang kayu, dialah yang akan membelah pohon beringin dari atas sampai ke bawah. Ternyata pohon beringin akan diukir sama tukang kayu. Ditebang, bukan diukir, ditebang. Dan Joko Widodo akan mengambil alih partai pohon beringin. Makanya aku bilang ya, jangan pernah kalian itu terlalu percaya sepenuhnya dengan Rocky Gerung. Karena apa? Ya, apa yang disampaikan itu cuma berdasarkan halusinasi dia aja. Nggak berbicara fakta, nggak berbicara bukti, tidak berbicara
realita gitu loh ya. Tapi aku heran tak kenapa mahasiswa ini banyak kali mengundang si Rocky Gerung. Makanya mahasiswa kita itu kebanyakan hidup di alam di apa namanya selalu hidup di alam yang penuh dengan halusinasi. Indonesia gelap kata si Rocky, Indonesia gelap lah demonstrasinya. Pemerintah apa namanya pemerintah bobrok, pemerintah zulim lah yang dikatakan mahasiswa. Aku nggak mau manggil mahasiswa. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan ya untuk saat ini ya PDIP itu sedang jaga-jaga. Ya, kenapa perlu jaga-jaga? Sebentar lagi kongres. Kan begitu, ya kan? Tidak ada lagi alasan yang mengatakan bahwa saya Joko Widodo akan mengambil alih PDIP karena apa? Joko Widodo sudah tidak di dalam. Yang ada itu sebetulnya yang akan mengambil alih PDIP itu dari tangan Megawati Hasto. Ada kemungkinan nggak? Ada. Ada. Megawati tahu nggak? Kira-kira tahu lah itu. Kenapa bisa tahu? Makanya dia nggak mau lengser dari jadi ketua umum. Karena apa? Karena dia melihat, ingat ya, alasan ketua umum PDIP tetap menjadi ketua umum, katakanlah ketua umum seumur hidup, itu bukan karena ingin menjaga apa namanya marwah dan juga menjaga keutuhan PDIP dari pihak luar. Enggak. Dia ingin menjaga keutuhan PDIP dari pekerjaan tangan orang-orang dalam. Tahu nggak kalian, jujur aja aku bilang, kalau sempat Megawati tidak ada di dalam PDIP lagi, akan terjadi dualisme. Tahu dari mana aku, Bung? Udah rahasia umum itu. A1-nya itu, Bung, A1. A1-nya dari mana? Dari mana aja? Kalian perhatikan kan, ya, Puan Maharani dengan beberapa barisannya, ya, itu seolah-olah lebih condong kepada Bapak Jokowi. Nah, Deddy Sitorus, Hasto, Adi Nabi Tupulu dan lain-lainnya itu lebih condong untuk menyerang Bapak Joko Widodo. Artinya apa? Berarti artinya di dalam itu, ya, sudah tidak ada lagi keseragaman, kan begitu. Nah, masalahnya barisannya Puan ini tidak sebanyak barisannya si Hasto. Itu makanya kalau sempat contohnya nanti ya, ini orang-orangnya si Hasto dibuang nih contohnya. Setelah kongres. Adian dibuang, Dedi dibuang, Guntur dibuang, ya. Siapa itu dibuang itu semuanya, masuklah orang-orang Puan Maharani. Ya jujur aja aku bilang, perlu kerja keras bagi kalian untuk meyakinkan rakyat ya untuk tetap berada di dalam barisan. Karena apa? Sudah terlanjur mentah gitu loh ya. Karena mereka melihat selama ini ya Bapak Jokowi yang sudah membesarkan PDIP. Ingat loh ya, bukan cuma PDIP yang membesarkan Jokowi, itu kita tidak bantah. Tapi Bapak Jokowi juga membesarkan PDIP ya. Orang yang sudah membesarkan PDIP dengan seenak perutnya saja ditendang keluar ya. Otomatis Jokowi lover baik yang ada di dalam PDIP ataupun di luar PDIP ya, mereka bergerak bersama-sama. Contohnya Bapak Sudarsono tadi, ya, beliau itu tadinya di dalam PDIP, sekarang di luar PDIP. Yakin kalian Bapak Sudarsono nggak mengajak teman-temannya yang lain? Oke, katakan dia tidak mengajak teman-temannya yang ada di dalam partai PDIP, kan begitu, ya. Tapi sedikit banyaknya kan para pemilihnya juga ikut. Pemilih mana, Bung? Ya beliau ini kan dulu kan anggota dewan kalau nggak salah ya, beberapa kali mencalonkan anggota dewan. Tapi mungkin nggak rezeki, ya kan, nggak rezeki karena apa? Mungkin garis tangannya nggak cocok dia anggota dewan untuk DPRD Kabupaten Pemalang. Nggak tahu kita, entah mana tahu rezekinya jadi anggota DPR RI. Dibayar berapa, Bung? Itulah kalian, kalau Bung Parmelak mengasumsikan seseorang begini, langsung kalian bilang dibayar berapa. Sedangkan Bung Parmelak nanti untuk pergi ke rumah Bapak Joko Widodo, itu mengusahakan ongkos sendiri. Nah kalian dengan seenaknya mengatakan, aku ini buzzer Jokowi.
Basar Mulyono dibayar sekian. Kalau memang dibayar, mana bukti transferannya? Udah gue bilang Jokowi lover yang ada di Indonesia ini ya, itu nggak kan ya, bisa dikatakan berapa orang lah yang memang mengharapkan keuntungan, kan begitu. Ya kita nggak menutup kemungkinan lah ada yang mengharapkan keuntungan. Dari 100% palingan cuma 5%, itu pun di atas-atas-atasnya itu. Itu pun juga ketika Bapak Jokowi masih jadi presiden. Tapi sekarang ketika Bapak Jokowi jadi presiden, ya, naluri seorang pembisnis itu tidak akan pernah mendukung orang yang tidak duduk lagi, kan gitu. Nah, tersisalah 95%, ya kan? Dari sekitar berapa 80% umat manusia yang ada di Indonesia ini. Itulah, hitung sendiri lah, masih banyak kan. Ingat, kalau ku bilang aku ini Jokowi lovers, ya, pembela Jokowi, ya, aku ini berada di barisannya Jokowi, bukan berarti apapun yang terjadi, ya, pokoknya bela terus Bapak Jokowi. Bukan. Kenapa kita bela Bapak Jokowi? Karena Bapak Jokowi itu orangnya benar. Bapak Jokowi itu sudah membangun bangsa. Bapak Jokowi itu sudah kerja nyata. Selain Bapak Jokowi, Opung Parbela juga mendukung pemerintahan Bapak Prabowo. Karena apa? Bapak Prabowo sudah mengusahakan kesejahteraan bangsa. Kita sudah lihat 100 hari Bapak Prabowo, ya, sudah berbuat untuk bangsa ini. Nggak mau kemana-mana waktu banjir kecuali jalan kaki. Walaupun gubernurnya naik helikopter. Kita bisa lihat bagaimana, ya, efisiensi anggaran, setelah itu hilirisasi, setelah itu membangun kilang, ya, banyak program-program yang sudah dilanjutkan Bapak Prabowo yang merupakan warisan Bapak Jokowi. Artinya apa? Bapak Jokowi is Bapak Prabowo is Bapak Jokowi. Ini sempat ditentang kemarin itu sama Rocky Gerung, ya, dan juga Refli Harun dan juga beberapa orang lainnya yang menginginkan Bapak Jokowi retak dengan Bapak Prabowo, kan begitu. Enggak, Jokowi bukan Bapak Prabowo bukan Jokowi. Karena apa? Kita bisa melihat bahwasanya setiap proyek-proyek yang dia juga yang akan dijalankan Jokowi itu dicoret satu persatu oleh Bapak Prabowo. Kalah apa? Kampungan. Ya, udah gue bilang gak usah dengar-dengar itu omongan-omongan manusia profesor sengkle. Profesor sengkle mau didengar. Hancur dunia ini, kan begitu, ya. Jadi kita sudahilah, ya, hal-hal seperti itu, ya. Jadi untuk Deddy Sitorus, ya, ku nasihati dulu kau kedan. Ya. Ingat, yang namanya posisi kedudukan itu sementara, ya. Jangan pernah kita gara-gara posisi, gara-gara kedudukan, gara-gara pangkat, gara-gara kekuasaan, kita menjelek-jelekkan orang lain. Itu, ya. Aku bicara samamu karena aku ini abangmu. Abangmu aku. Ya, jangan macam-macam sama abang. Di mana-mana adik-adian itu selalu hormat sama abang-abangan. Apa ya Opung Parbela ini perasaan abang? Itu dia, kalau misalnya orang Batak itu di dalam satu marga itu, apalagi marganya sama, ya, itu dilihat dari silsilahnya, kan begitu, dari nenek moyangnya itu. Posisi berapa dia? Posisi 1, 2, 3, kan begitu. Aku rasa dia ini adikku ini. Kurasa, tapi kecuali kalau aku jumpa sama dia, aku tengoklah silsilah contohnya, ya kan, terpaksa lah manggil abang sama dia kalau memang dia abangku. Aduh, Adian Nabi Tupulu ini juga jujur aja aku bilang, kalau secara kesukuan, aku manggil tulang sama ini, karena apa? Karena nenekku itu baru Nabi Tupulu. Jadi dua-duanya sebetulnya sanggup paut sama marga. Sanggup paut sama Opung Parbela sebetulnya. Yang satu aku harus panggil adik, yang satu harus ku panggil tulang. Sebetulnya kayak Adian Nabi Tupulu ini, kalau di dalam kami itu harus kuhormati ini. Tapi itu bicara adat, sekarang kan kita bicara politik.
Sama kayak Pandana Baban itu. Pandana Baban itu sejajar itu sama marga Sitorus. Jadi kalau aku sebetulnya ngomong sama Pandana Baban itu, bang gitu. Walaupun udah tua dia, panggil abang aja. Aduh, udahlah repot lah, kita nggak usah ngomongin masalah itu. Yang penting sekarang Opung Parpelak ya berdiri di atas kebenaran. Itu dia ya. Jadi itulah dari Opung Parpelak, channel yang mengcounter hoax dan juga berita-berita miring terhadap Bapak Jokowi dan juga pemerintah. Jadi itulah dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang melaksanakan puasa, berpuasalah ya dengan baik, dengan benar, jalankan ibadah ya, jangan jelek-jelekin orang. Biarin aja si Didi itu jelek-jelekin orang. Karena apa? Dia nggak puasa. Kok ngomongin agama kau pun? Siapa ngomongin agama? Aku dari tadi nggak ada ngomongin agama. Kalau orang sudah menjelek-jelekkan orang, memfitnah orang, membuat berita-berita tidak benar, itu artinya apa? Artinya ya dia itu walaupun berpuasa, puasanya itu batal, udah nggak ada lagi pahalanya. Artinya ketika dia sedang mengucapkan fitnah itu, artinya dia tidak sedang dalam berpuasa. Karena apa? Kalaupun puasa dia batal. Makanya aku bilang aja dia nggak berpuasa. Nggak ada, aku bilang, aku pun nggak tahu sampai sekarang agamanya apa. Yang namanya orang beragama tidak akan pernah menjelek-jelekan orang lain. Itu. Ya, makanya kita sebagai orang yang beragama, apalagi teman-teman saudara-saudara yang beragama Muslim, ya, kita jalankan ibadah kita sebagaimana mestinya, oke? Jadi itu dulu dari Opung Parpelak, salam NKRI harga mati. Begitu di video, gimana menurut kalian, dan sampai bersama di video saya selanjutnya. Buah.